kepada kawan-kawan SHI mengendaki dan mengagendakan pengen temu beliau besok sudah datang. Itu pesan beliau kepada saya. Artinya kalau anda masih di sini dan ingin, tapi tidak seresmi inilah ya, mungkin perwakilannya pengen temu beliau, itu pesan beliau kepada saya. Yang kedua, Mahkamah Agung memang telah menerima surat dari kawan-kawan yang mengatasnamakan Solidaritas Hakim Indonesia. Kemudian yang mulia Ketua Mahkamah Agung mendisposisi ke saya untuk menemui para kawan-kawan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia. Pada saat tanggal 1 kebetulan saya ketemu Bunda Nurjana di DPR RI. Waktu itu agendanya pelantikan DPR RI dan DPD. Rupanya beliau menginformasikan bahwa kawan-kawan SHI juga mengagendakan ketemu KAI. Kemudian ya sudah Bunda sekalian agar lebih efisien kita kumpul saja. Nah, makanya pada pertemuan ini hadir dari Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial Ibu Bunda Nurjana dan jubirnya Mufti Profesor Mufti Fadza. Nah, penyampan dengan acara itu kami undang juga dari Kementerian Keuangan, hadir Pak Dirjen Anggaran Bapak Isa Rahmat Tawaka, kemudian hadir juga Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Ibu Dewi Fitriastuti, hadir juga Kasubdit Anggaran Bidang Hukum Bapak Bintang Suri, kemudian juga hadir dari Bappenas Bapak Direktur Hukum dan Regulasi, sehingga mudah-mudahan lengkap seluruh pertanyaan dan seluruh hal-hal yang ingin ditanyakan nanti langsung dari sumbernya dan tidak bias. Kemudian di tengah perjalanan yang mulia Prof. Saleh mengizin untuk atas nama pensiunan hakim ini juga ingin mendengar acara ini dengan Prof. Supandi dan Bunda Eni serta Prof. Bagaimana. Jadi lengkaplah siang ini acara. Juga secara daring hadir jubir dan humas pengadilan se-Indonesia dengan harapan para jubir dan humas ini nanti bisa menginformasikan kepada para hakim di saker masing-masing supaya informasi ini tidak bias. Yang pertama, barangkali saya akan untuk kawan-kawan media memang untuk judul berita bombas itu memang menarik. Lagi-lagi saya harus jelaskan bahwa tidak ada mogok massal, tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu, karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan. Ini tidak ada. Bahwa garis dari KMA cuti boleh diambil berbarengan, bukan cuti bersama ya. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur. Itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama. Mereka menggunakan hak cutinya secara berbarengan karena tanggalnya mereka yang pilih. Ya, jadi bukan cuti bersama, bukan pula mogok, tapi cuti yang tanggalnya secara berbarengan yang pilih. Ini nanti, dan itu sudah saya tandaskan sebagai jubir Mahkamah Agung berkali-kali, garis pimpinan Mahkamah Agung, cuti itu adalah hak mereka sepanjang diambil tidak bantu jalannya persidangan, tidak ada masalah ya. Kalau hakim apalagi peradilan umum itu tahu mana yang didahulukan. Misalnya dia pegang perkara anak, dia pegang perkara tahanannya akan habis, itu mereka tahu. Dia tidak akan cuti, dan ketuanya juga tahu.
mana yang diizinkan cuti kalau beban pekerjaannya banyak. Hadir di tengah-tengah kita juga para pengurus IKHI, ketum IKHI yang juga ketua Kamar Agama, sehingga lengkap pagi ini. Yang pertama, saya mungkin akan ketengahkan lintas waktu atau perjalanan waktu perubahan PP 94 tahun 2012. Sebetulnya ini sudah agak lama, karena dulu ada dua HUM, yang pertama HUM 25, yang kedua HUM 23. Yang HUM 25 dan HUM 23, Mahkamah Agung mengupayakan HUM 25. Ternyata HUM 25 itu sudah selesai tahun 2021, yakni 1 panitera dan 7 panitera muda yang demosi karena sebuah proses promosi. Jadi waktu itu Pak Made Rawe, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, dipromosikan menjadi panitera Mahkamah Agung, gajinya turun 9 juta. Padahal secara undang-undang dari panitera di Mahkamah Agung itu bisa dari panitera muda 2 tahun sampai dari panitera dan sampai KPT. Ternyata KPT DKI menjadi panitera muda dan dari panitera di Mahkamah Agung gajinya turun 9 juta, sehingga dihumlah HUM 25. Selesai 2021 selesai, ada HUM 23 yang ini diajukan oleh Pak Juyanto dan Pak Sumoto dan kawan-kawan. Ini dulu dia diberi label hakim progresif. Apakah masih progresif atau sudah konservatif? Saya tidak tahu, karena lawan kata progresif itu konservatif, saya tidak tahu. Tapi karena punya dia juga punggawa di Keraton Solo sana, jadi juga agak konservatif ya. Kalau progresif dengan Keraton itu, karena saya dekat, karena beliau adalah humas dan senantiasa berhubungan dengan saya. Jadi Pak Juyanto, Pak Sunoto, Irwan, masih banyak lagi. Ini HUM 23. Nah, HUM 23 sudah selesai. Nah, ini sejatinya April Mahkamah Agung bersurat. Nah, ini nanti suratnya bisa kita lihat. Nah, setelah bersurat ke Menpan, kemudian berproses, kemudian oleh Menpan ini selesai, dan nanti selesai komunikasinya biar Pak Karolinov yang menjelaskan. Ini suratnya. Nanti proses ini supaya kawan-kawan tahu. Dari Menpan selesai dikirim ke lanjut. Nah, bisa dibesarkan sedikit. Nah, dari Menpan selesai dikirim ke Menkyu. Ini suratnya, ini Mei, pada salah bulan Mei. Nah, ini yang nanti kawan-kawan hati-hati. Pada surat kita itu ada 8 komponen, tetapi yang di surat diteruskan oleh Menpan ke Menkyu itu hanya 4 komponen. 4 komponen itu adalah gaji pokok, tunjangan hakim, pensiun, ini perpahi datang, terakhir adalah tunjangan kemahalan. Kemudian berproses di Menkyu, nanti Pak Dirjen Anggaran dan Pak Karolinov bisa bercerita. Nah, pada akhirnya info terakhir tanggal 3 bulan Oktober sudah keluar persetujuan prinsip dari Menkyu. Ya, dari Kemenku sudah keluar persetujuan prinsip yang ditujukan ke Menpan. Nah, di Menpan pimpinan menugaskan Dr. Yanto Hakim Agung untuk mengadakan lobby, dan mungkin dari Mas Riki dan kawan-kawan juga Jumat kemarin ke Menpan. Nah, ini yang kawan-kawan media harus tahu, yang kita ingin rubah atau ingin usulkan dirubah itu adalah PP 94 2012 yang nanti isiannya ada lampiran. Lampiran-lampiran itulah yang mengatur besaran gajinya dan item-item gajinya, sehingga ini prosesnya agak lama. Info terakhir nanti diusahakan kalau Menpan selesai ke Menseknek, kemudian draft RPP-nya dibuat, akan harmonisasi di Menkumham,
saya dan Pak Ketum, kapasitas saya juga Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial, sekaligus saya Ketua 1 Pengurus Pusat IKI. Jadi dengan Pak Ketum menerima Pak Menkumham tanggal 1 atau tanggal 2. Jadi karena saya Ketua 1, menerimanya Pak Menkumham di ruang Ketum, bukan di ruang Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Nah, beliau juga berjanji tatkala draft RPP-nya sudah selesai akan segera dicepatkan untuk administrasi. Nah, sekarang nunggu proses nanti dari Menpan ke Menseknek, kemudian draft RPP ke Menkumham, ya insya Allah segera selesai perubahan PP 94 itu. Nah, karena PP-nya belum keluar, besarannya saya tidak bisa dan belum mengerti, belum berani mengintip berapa besarannya. Tetapi ada usulan dari Mahkamah Agung, ada usulan dari IKI, dari 8 item itu yang gaji pokoknya kisarannya dia pakai rentang, tunjangan jabatan hakim juga pakai rentang. Tapi nanti dari Kemen itu akan menjelaskan khusus tunjangan kemahalan karena juga melibatkan usaha Badan Pusat Statistik dan harus dikompar dengan aparat penegak hukum lain. Setelah Karo Renok lapor KNA, maka KNA memberi saran kalau memang ini menjadi lama, khusus item tunjangan kemahalan akan diperjuangkan lain waktu supaya jangan-jangan tunjangan kemahalan itu perjalanannya menghambat gaji pokok, pensiun dan tunjangan hakim. Itu ya Pak Karo ya. Sehingga saran KNA, karena yang menjadi kegelisahan kita di sini ada beda nomenklatur pada daerahnya berdekatan, tetapi tidak dapat tunjangan kemahalan antara Tahuna dan Pane, antara Tahuna dan Pane, seperti itu. Dulu waktu saya di Sulawesi, ada Sulawesi Selatan dan Barat. Jadi Sulawesi Selatan dapat tunjangan kemahalan, Mamuju tidak dapat atau belum dapat. Jadi kira-kira ini kawan-kawan SAI, ini pengantar dari saya buka nanti para kementerian lembaga akan menjelaskan. Setelah semua selesai, kawan-kawan SAI yang di ruangan ini bisa mengemukakan pendapatnya, harapannya dan lain sebagainya. Juga kawan-kawan SAI yang sekarang ikut serta di depan ruang panitera Mahkamah Agung di lantai 1 ya, juga bisa ikut mendengarkan bersama. Barangkali itu yang pengantar dari saya. Untuk pertama kali mungkin dari Menkyu dulu. Monggo Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghormati Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung yang judisial dan internasional, Wakil Ketua Komisi Judisial, Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak kami sapa satu-satu, tapi insya Allah semuanya kami doakan. Sebetulnya ini saya merasa kurang satu yang berbagi di sini, yaitu dari Kemenpan NV. Karena kalau kita berbicara mengenai sumber daya manusia di Republik ini, maka Kemenpan NV menjadi penjuru kita. Bagaimana kita mengatur remunerasi, bagaimana kita mengatur jenjang karir dan sebagainya, walaupun masing-masing ada pembinaannya seperti hakim tentunya Mahkamah Agung pembina utamanya, tetapi keseimbangan untuk semua sumber daya manusia bekerja untuk negara kita tentu harus dijaga dan
pendirinya adalah Kemenpan RB. Nah, memang untuk para hakim ini sendiri sejak dipisahkan dari pegawai negeri sipil dan menjadi pejabat tersendiri, pejabat negara, memang kemudian aturan-aturan yang berlaku di kepegawaian negerian tidak lagi berlaku untuk para hakim. Nah, sebagai pejabat negara, memang kemudian secara keseluruhan kita memang masih melihat, dan ini masih menjadi perhatian kami juga, secara keseluruhan remunerasi pejabat negara itu masih yang lama. Bahkan presiden, wakil presiden, termasuk DPR dan sebagainya itu masih berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah lama sekali tidak diubah. Jadi ini yang tentu Kemenpan RB, kami semua memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh dan menjadi salah satu perhitungan lah ya, perhatian lah ya, di dalam kemudian memperbaiki secara segmented atau parsial dari remunerasi dari para pejabat negara. Jadi misalnya kita memperbaiki remunerasi dari hakim, apakah itu hakim di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, ada kemudian di bawah Mahkamah Agung dan sebagainya. Ini tentu keseimbangan, keharmonisan dari masing-masing jenjang itu tentu harus selalu diperhatikan dan diperhitungkan. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang bertugas di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kami juga harus memperhitungkan remunerasi untuk pejabat negara yang ada di daerah ibu bapak. Ya. Di sana itu bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu juga pejabat negara yang pengaturan remunerasinya juga ada di PP juga, tapi PP yang berbeda dari ibu bapak. Demikian juga di tingkat provinsi ada gubernur, wakil gubernur dan sebagainya yang juga harus diperhatikan. Sehingga kemudian memperbaiki satu segmen itu kemudian juga harus dilihat apakah tetap seimbang dengan pejabat-pejabat negara yang lain di daerah yang sama. Ini yang kemudian membuat perlu waktu ibu bapak untuk melihat hal tersebut dan kemudian memastikannya tidak kemudian terjadi permasalahan baru, isu baru dengan hakim yang ada jenjangnya di dalam hakim Mahkamah Agung dan bawah ke bawahnya, Mahkamah Konstitusi, bahkan Komisi Yudisial juga harus diperhatikan. Kemudian di daerah ibu bapak yang bertugas atau posisi bapak bertugas itu juga ada pejabat negara yang lain yang juga diperhatikan. Itu yang menjadi perhatian dari pandangan kami untuk terus kemudian memberikan respon terhadap usulan dari Kemenpan RB. Jadi Kemenpan RB betul sudah memberikan usulan dalam bentuk range gitu ya kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan prinsip apakah boleh ditindaklanjuti untuk ditetapkan diproses di dalam satu peraturan pemerintah. Dan itu tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua MA dan Menteri siang ini, bahwa respon dari Menteri Keuangan sudah diberikan pada tanggal 23 Oktober ya, 3 Oktober. Ya. Insya Allah respon tersebut tidak menyimpang katakanlah begitu dari apa yang didiskusikan dari Kemenpan RB dan disampaikan oleh Kemenpan RB, dan kira-kira harusnya sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat dengan Kemenpan RB untuk diproses lebih lanjut. Dan proses selanjutnya ini nanti dalam bentuk ya. Nah, idealnya memang kita tidak membuka angka apapun Pak Wakil Ketua ya, karena kalau RPP kan pada dasarnya sampai kemudian dibahas dan kemudian disetujui oleh Presiden baru kita announce sebagai satu dokumen
ide yang memang harus diumumkan kepada publik. Mungkin itu Pak prosesnya. Jadi insya Allah kita akan teruskan dengan proses RPP mulai dari penyusunan PAK, kemudian nanti administrasi dan penetapannya. Dan kalau kemudian pada setiap tahap itu sudah ada komitmen untuk percepatan, dan terima kasih Pak Dirjen. Setidaknya yang bisa kita tangkap bahwa di Kementerian Keuangan telah selesai sampai keluarnya persetujuan prinsip dulu ya, prinsip. Berikutnya mungkin dari Bapak bisa dikemukakan hal-hal yang terkait dengan sekarang mungkin kedepannya untuk kawan-kawan hakim. Yang terhormat Bapak Yang Mulia Bapak Ketua Bidang Judisial Yang Mulia Pimpinan Sidang Bapak Ketua Non Judisial dan Bapak Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Agung dan juga yang Pak Bisa Bu Ani dan juga Pak DKI tidak bisa mengucapkan kepada para hadirin banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami mengupdate perkembangan terkait dengan kaitannya dengan peningkatan pada lembaga terkait dengan hak keuangan dan juga fasilitas untuk hakim. Perlu kami informasikan di sini bahwa saat ini sedang menyusun rencana keuangan jangka menengah nasional 2025-2029. Jadi kami sedang bekerja dengan tim transisi presiden terpilih untuk membahas RPJM yang disepakati selama 5 tahun ke depan. Nah, salah satu prioritasnya itu adalah penguatan kelembagaan hukum di RPJMN 2025-2029. Nah, dari program prioritas itu ada 2 kegiatan, yaitu penguatan lembaga kehakiman, kuasa kehakiman, dan juga penguatan lembaga hukum pelayanan serapan dan pembangunan hukum. Nah, salah satu fokus dari penguatan lembaga kekuasaan kehakiman adalah terkait dengan kesejahteraan hakim dan bawah Mahkamah Agung. Nah, saat ini kami sedang menyusun ini dengan kajian untuk penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan juga nantinya karena itu TP peraturan pemerintah, maka kami juga di Bappenas juga akan proses memasukkan RPP ini ke dalam proses TP program penyusunan TP dan harapannya bisa segera disahkan sehingga harapan bisa memenuhi usulan dari Bapak Ibu sekalian dari IKI. Jadi kami memasukkan ke dalam RPJM ini untuk menunjukkan bahwa ini memang prioritas. Jadi harapannya bisa menjadi perhatian dari pimpinan maupun anggota kabinet, karena RPJM ini merupakan visi misi dan program kerja dari presiden terpilih. Jadi saat ini harapannya kita bisa menyepakati dengan tim transisi dan masuk sehingga mempunyai kekuatan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan dari yang mulia hakim di bawah Mahkamah Agung. Jadi itu yang kami lakukan. Di samping tentunya kami membuat kajian terkait dengan penguatan kelembagaan kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu fokus dari salah satu fokusnya adalah melatih kesejahteraan hakim di bawah Mahkamah Agung. Saya rasa itu kami lakukan perkembangannya, dan kami juga sedang melakukan audiensi. Dan yang menjadi pertanyaan, hari lusa akan audiensi dan kami solidaritas hakim Indonesia apakah masih diperlukan atau tidak. Jadi kami ingin menanyakan terkait hal ini. Jadi tapi posisi kita saat ini adalah sedang menulis RPJM dan harapannya salah satu fokusnya itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Direktur Hukum dan Regulasi Bapak Diodoto Tanto. Jadi kawan-kawan SAI ini ada program RPJMN yang prioritasnya RPP ini. Nah, dan ini nanti juga salah satu program pemerintahan baru gitu ya. Nah, nanti juga kawan-kawan SAI yang akan menjawab apakah agenda dengan Bapenas akan berlanjut atau menyapa tiga kata. Monggo nanti kawan-kawan SAI yang akan menentukan sendiri. Tapi setidaknya nanti kalau ada dialog dan Bapenas sudah bisa menjawab atas pertanyaan kawan-kawan SAI, Anda sendiri yang menentukan masih perlukah bertemu dengan Bapenas. Juga demikian nanti dengan Ibu Wakil Ketua Indonesia dan Pak Jubir Komisi Judisial, Prof. Mufti Badar Dewata. Monggo saya silakan, karena salah satu fungsi dari Komisi Judisial ini termasuk kejaksaan hakim. Tempoh hari Bu Sukma juga sudah ketemu saya. Memang kebetulan Bu Sukma mungkin lagi tugas di luar negeri, sehingga pamit dengan saya kalau nanti kawan-kawan SAI ketemu dengan KJ juga, mungkin saya tidak bisa menemui, walaupun ini sebenarnya bidang saya adalah kejaksaan hakim. Jadi saya monggo dengan